Shalom saudara-saudara terkasih, salam jumpa kembali dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, jika seseorang ditanya, apakah mau hidup bahagia? Tentu kita sudah tahu jawabannya, pada akan menjawab ya. Bagaimana sebenarnya hidup yang berbahagia sesuai dengan firman Tuhan? Saudara, kita akan baca firman Tuhan hari ini yang diambil dari Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 26. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasil melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi. Dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikkan embun. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu. Maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan telantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah takut kepada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasaan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu, dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Saudara, firman Tuhan mengingatkan kita tentang pentingnya seseorang memiliki hikmat dari Tuhan. Firman Tuhan katakan, hikmat lebih berharga daripada perak, emas, dan permata. Bahkan, hikmat akan menganugerahkan umur panjang, kekayaan, damai sejahtera, dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Ini berarti Tuhan akan mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi orang yang mau dididik dan dipimpin oleh Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah sumber kebijaksanaan, pengertian, dan pengetahuan, dan hikmat Tuhan akan memampukan kita bersikap bijaksana dalam mengambil keputusan, agar sesuai dengan maksud serta kehendaknya. Saudara, hikmat memberikan kita kedamaian sehingga kita dapat tidur dengan nyenyak. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan menjaga dan melindungi kita yang tetap berjalan dalam kehendaknya dan mendatangkan damai sejahtera. Saudara, firman Tuhan juga mengaitkan hikmat dengan penyertaan dan penjagaan Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan orang yang mengandalkan Dia terjebak dalam jebakan-jebakan yang dipasang oleh musuh. Penulis Amsal juga menekankan bahwa hikmat dapat dimiliki melalui kedekatan hubungan dengan Tuhan. Ini terlihat melalui ketaatan dan kesediaan dipimpin dan dituntun oleh hikmat. Itulah manfaat hikmat yang akan kita terima bila kita mau hidup di dalamnya. Namun harus diingat bahwa suatu saat kita pasti akan menerima tindakan pengoreksian bila kita mau konsisten untuk berjalan di dalam hikmat itu. Kita tidak perlu kecil hati, karena itu bukan merupakan tanda kegagalan. Karena Tuhan mengasihi kita, maka Dia ingin kita semakin bertumbuh secara efektif dan memuliakan Tuhan kita. Lalu bagaimana kita harus bersikap? Bersediakah hidup kita dipimpin, dituntun oleh Tuhan melalui hikmat-Nya? Jika bersedia, maka kita seharusnya bersiap sedia untuk dipangkas hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Agar seperti pohon yang dibersihkan dari benalu, kita dapat tumbuh dengan baik
atau seperti batu permata yang diasah agar berkilau dengan indah. Saudara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan Tuhan pada kami. Melalui hikmat Tuhan, kami kembali dipimpin dan dituntun sehingga kami melangkah berkenan di hadapan-Mu. Walaupun langkah-langkah kami seringkali mengalami kegagalan, namun melalui anugerah-Mu kembali menuntun kami sehingga kami hidup di kenan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.